البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan ar-ruku', kemudian tuma'ninah, yang ini merupakan rukun dari rukun-rukun salat, terutama berkaitan dengan tuma'ninah. Ini harus diperhatikan, terkhusus para anak-anak, untuk ditegur agar salatnya tidak terlalu banyak gerak dan melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan salat. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ar-raf'u minar ruku'. Bangkit dari ruku'. Wa raf'u minar ruku'i ruk'un. Ruknun la tasihhu salatu illa bih. Bangkit dari ruku' merupakan rukun yang tidak akan sah salat kecuali dengannya. Dan ini sangat jelas. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil musii' salatahu thumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang yang buruk salatnya, diajari oleh beliau, di dalamnya dikatakan, kemudian bangkitlah dari rukuk sampai engkau betul-betul berdiri tegak. Wa fi riwayatin hatta tastawiya qa'iman. Sama maknanya, ikhwan, ta'tadila maksudnya tastawiya itu berdiri tegak, tidak condong. Dan ini juga harus diperhatikan. Ketika bangkit dari rukuk, ya harus posisi apa? Berdiri betul-betul tegak, tulang punggungnya lurus ke posisi semula ketika sebelum rukuk. Makanya pada mereka-mereka yang sholatnya cepat, ikhwan, nah terkadang baru rukuk bangkit, baru apa? Posisi belum berdiri tegak, masih membentuk sudut 45 derajat kah atau 30 derajat dari posisi berdiri. Sudah apa? Kemudian ke sujud. Ini belum memenuhi rukun secara sempurna, yaitu rukun i'tidal, bangkit dari rukun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muslimin, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu min ruku'i wa sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian kaum muslimin, sungguhnya tidak sah salat. La salata illa tasihhu salat, atau la salata sahihatan, tidak ada salat yang sah. Berarti apa? Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak ada menegakkan tulangnya pada rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Betul-betul pada posisi rukuk diluruskan tulang punggungnya, posisi rukuk dan sujud juga tulang punggungnya pada posisi sujud. Dan anggota-anggota yang lain dari anggota-anggota gerakan tersebut.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i wa sujud. Nah, ini dipertegas. Bahwasanya makna la salata illa tujzi'. Itu tidak sah salat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya dalam rukuk dan sujud. Maksudnya apa? Dalam rukuk ya punggungnya betul-betul posisi rukuk, tidak membentuk sudut 45 derajat dari berdiri misalnya, masih ini belum posisi rukuk. Demikian pula sujud. Faqala aidan inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu salatah. Sungguhnya seburuk-buruk orang ya pencuriannya adalah orang yang mencuri salatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriquha? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang mencuri salatnya? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak pula menyempurnakan sujudnya. Dia korupsi, dia curi. Ya rukuknya, nah belum sempurna rukuk sudah berdiri. Demikian pula sujud, belum nempel dahinya ke tempat sujud sudah apa? Duduk. Waqad dhahaba jumhur ahli al-ilm ila rukniyatir raf'i min ar-ruku' wa huwa ar-rajih. Dan jumhur ahli al-ilm telah berpendapat tentang kerukunan, ya, maksudnya bahwasanya mengangkat kepala dari rukuk, yaitu bangkit dari rukuk, itu termasuk rukun, dan ini pendapat yang rajih. Fa'idatun fil Bukhari an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu anhu ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa la sujudah. Falamma qada salatahu qala lahu Hudzaifah ma shallait. Hudzaifah melihat seseorang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka setelah dia selesai salatnya, Hudzaifah mengatakan, kamu tidak salat. Ma shallait. Qala wa asibhu qala law mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya engkau mati dalam posisi salatmu masih buruk kayak gini, maka engkau mati di atas selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, akhwan. Memang salat sangat besar kedudukannya. Nah, dan menjadi penentu amalan-amalan yang lain. Maka Hudzaifah sampai menegaskan, kalau engkau mati salatmu masih seperti ini, rukuk dan sujudnya tidak becus, tidak benar, maka apa? Mati di atas selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayatin lah, masih riwayat Bukhari juga, Hudzaifah mengatakan, ma shallait, kamu tidak salat. Walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Nah, seandainya kamu mati dalam keadaan seperti ini, salatnya belum benar, maka engkau mati dalam selain fitrah atau di atas selain fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Wa fi musnad Ahmad bi isnadin sahih faqala lahu Hudzaifah radhiyallahu anhu mundu kam hadhihi salatuk qala mundu 40 sanah. Hudzaifah bertanya, semenjak kapan salatmu seperti ini? Ya, kamu salat seperti ini sudah lamanya selama kapan? Nah, ternyata dijawab ikhwan. Nah, jawabannya perhatikan, mundu 40 sanah, semenjak 40 tahun. Alhamdulillah ketemu sahabat, ketemu seorang alim. Dan ini barokah. Barokah bertemu dengan seorang alim sehingga diketahui kesalahannya. Seandainya tidak bertemu dengan Hudzaifah, dia akan terus-menerus salat seperti itu. Nah, salat seperti itu, salatnya tidak benar, tidak sah.
Maka ikhwani fillah, nah, mendatangi majelis ilmu dan menziarahi ahli ilm merupakan perkara yang dianjurkan. Bertanya kepada mereka. Faqala lahu Hudzaifah, ma shallaitu mundu 40 sanah. Kamu tidak salat selama 40, semenjak 40 tahun. Walau mutta wa hadhihi salatuka la mutta ala ghairil fitrah allati fatara 'alaiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Thumma aqbala 'alaihi yu'allimuh. Kalau seandainya engkau mati dalam keadaan salatmu seperti ini, maka sungguh engkau mati di atas selain fitrah allati yang Nabi Muhammad difitrahkan di atasnya. Kemudian Hudzaifah segera mengajarinya. Ini barokah. Nah, faqala radhiyallahu anhu, inna rajula la yukhifu fi salatihi wa innahu la yutimmu ruku' wa sujud. Sungguhnya seseorang meringankan, sungguh dia meringankan dalam salatnya, dan sungguhnya dia menyempurnakan rukuk dan sujud. Maksudnya bahwa seorang boleh saja ingin salat dalam keadaan ringan, dalam artian cepat, tapi harus sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 rakaat sebelum subuh beliau melakukannya secara ringan, tapi menyempurnakan rukuk dan sujud. Bacaannya pendek. Famana ala ghairil fitrah ay ala khilafit tariqah allati ja'a biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Makna di atas selain fitrah, yaitu di atas jalan yang menyelisihi apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Wal murad az-zajr, dan yang dimaksudkan oleh Hudzaifah adalah peringatan keras agar seorang tidak meremehkan perkara salatnya. Qala sinni dhahiruhu annahu sallallahu alaihi wasallam yara butlana shalah bila tuma'ninah. As-Sindi mengatakan yang zahir bahwasanya Hudzaifah radhiyallahu anhu berpandangan tentang batalnya salat tanpa tumakninah, dan ini jelas salat tanpa tumakninah ya batal, tidak sah, sebagaimana telah kita lewati. Tumakninah merupakan rukun. La yukhifu yuridu annahu in kana mustajilan falyakun at-takhfif fil qiyami wal qiraah la fil ruku'i was sujud bihaitsu yuaddi ila tarki tamamihima. Nah, ini faedah diingat-ingat dimaksudkan di sini. Apabila seorang terburu-buru, misalnya sholat sudah ditunggu kereta misalnya. Nah, dia pas kereta berhenti, dia ingin sholat. Nah, sholatnya dalam kondisi terburu-buru. Maka hendaknya peringanan yang dia lakukan dalam sholatnya itu pada al-qiyam wal qiraah, pada berdiri dan qiraahnya. Qiraahnya dipercepat saja. Nah, qiraahnya dipercepat, pilih yang pendek-pendek. Bukan pada rukuk dan sujud. Ya, rukuk dan sujudnya dicuri. Rukuk, sujud ya sempurna. Walaupun bacaannya ringkas, mungkin subhana rabbiyal a'la 3 kali tok. Subhana rabbiyal azim 3 kali tok. Nah, di mana dia menunaikannya secara sempurna, ikhwan. Tapi kalau rukuk dan sujudnya tidak disempurnakan, ya dia akan meninggalkan kesempurnaan 2 rukun tersebut, sehingga mengakibatkan salatnya tidak sah. Baik. Wa dhabituhu an ya'uda kullu faqarin makanah, dan dhabit yang menjadi patokan bangkit dari rukuk yang benar adalah semua tulang punggung ikhwan kembali ke tempatnya masing-masing, ke posisi ketika berdiri tadi sebelum rukuk, balik lagi posisinya.
Taib. Al-faqar jam'u faqarah wa hiya idhamudz dhahr. Kata mu'allif di sini, yaitu tulang punggung. Jadi tulang punggungnya kembali ke posisi semula ketika bangkit dari rukuk. Taib. Barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.